Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program baru kami, Ramadan Itu Indah. Saya Aura Manda Latifah. Alhamdulillah tak terasa ya, kita sudah mengawali awal puasa di bulan suci Ramadan ini. Di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat penuh berkah dan berkah. Nah, hari ini kita ditemani oleh Ustadz kami, yaitu Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana kabar Aura? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik ya, semoga selalu sehat. Amin. Gimana nih Ustadz awal puasanya? Alhamdulillah untuk awal puasa ini berjalan dengan lancar ya. Karena mungkin ini adaptasi gitu ya. Karena memang 1 tahun kita tidak melakukan ini, jadi kalau awal-awal puasa itu harus adaptasi terlebih dahulu. Tapi tetap harus semangat ya. Ya, pastinya. Juga pastinya di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat penuh berkah juga ya Ustadz. Pastinya karena memang banyak keberkahan di bulan ini, banyak pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Yuk kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Silahkan Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Aura atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada awal bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Yang mana kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat. Dan kita menyambut bulan Ramadan itu harus dengan gembira. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Kata Rasulullah, barang siapa yang berbahagia, yang bangga terhadap datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Jadi dari hadis itu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah. Di mana di bulan ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Termasuk di bulan Ramadan ini kita diwajibkan, yang utama adalah diwajibkan puasa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa diwajibkan kepada engkau, kepada orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini adalah, atau bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa itu yang kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Nah, di bulan Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Banyak yang harus kita lakukan, yaitu untuk mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Tidak hanya hal-hal yang ibadah, sifatnya ibadah. Ada ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdhah, yaitu langsung ibadah kepada Allah, seperti sholat, ya, seperti ya puasa. Kemudian ada juga ibadah ghairu mahdhah, artinya sosial. Ibadah yang ada kaitannya dengan manusia.
saling membantu orang, ya. Berbuat baik ya. Ya, berbuat baik. Itu bukan berarti tidak ada pahalanya. Jadi itu termasuk ibadah yang ghairu mahdhur. Jadi 10 hari pertama itu Allah memberikan apa? Kata Rasulullah itu adalah rahmat. Di mana kita harus menggapai rahmatnya Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Karena nanti kelak di akhirat kita itu yang diharapkan adalah rahmatnya Allah. Orang masuk surga itu memang banyak yang mengatakan orang masuk surga itu harus pahalanya banyak, ibadahnya banyak. Tapi sebenarnya tidak. Jadi orang yang bisa masuk surganya Allah adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Tapi kasih sayangnya Allah itu bisa kita dapat dengan memperbanyak ibadah. Jadi bukan berarti kita misal yakin rahmatnya Allah kita tidak usah ibadah, tidak berarti bukan seperti itu. Jadi karena supaya kita mendapatkan rahmat Allah, kita perbanyak ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah ampunan, ya, maghfirah. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah. Di mana 10 hari kedua ini Allah bukakan ampun, pintu ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya. Maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia kita pasti punya punya kesalahan, punya dosa, ya. Kita tidak mungkin luput yang namanya dosa atau kesalahan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita dari segala kesalahan, kekhilafan termasuk dosa. Baik itu dosa yang langsung kepada Allah atau dosa kepada sesama. Maka dari itu di bulan Ramadan ini tadi kita diajari tidak emosi, ya, supaya kepada sesama ini saling memaafkan, saling tolong menolong, ya, sehingga bisa menghapus dosa kita. Karena kalau dosa kepada Allah itu cukup istighfar, astagfirullahaladzim, insyaallah, dan tidak melakukan hal itu lagi, apa yang menjadi kesalahan kita itu, maka Allah akan ampuni. Tapi ketika ada hubungannya dengan manusia, misal Mbak Aura atau Ustadz Haris salah dengan Mbak Aura, maka selama Ustadz ini tidak minta maaf dengan Mbak Aura dan Mbak Aura tidak ngampuni, Allah tidak akan memaafkan. Maka dari itu ini momen kita tidak usah nunggu hari raya. Jadi kan orang minta maaf nunggu hari raya, tidak perlu. Ya. Bahkan tidak hanya Ramadan. Ya, di setiap waktu, di setiap hari kita jangan sampai kita membuat kesalahan kepada orang lain. Kalau kita bersalah, yaitu kita minta maaf. Karena sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah meminta maaf. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan nanti di 10 hari terakhir, yaitu adalah itqum minan nar. Maka apa itqum minan nar? Yaitu pembebasan dari api neraka. Jadi bulan ketiga Ramadan ini harusnya kita lebih semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Tapi dalam realita kita tahu kebalikannya. Ya. Mungkin Mbak Aura juga di masjidnya, di rumahnya juga tahu kan ya. Baru Ramadan masjid penuh semuanya. Kemudian sampai di 10 hari sudah tinggal separuh. Ya. Kemudian nanti di 10 hari ketiga atau malam 21 pindah sudah tarawihnya orang-orang. Masjidnya beda-beda. Ada Masjid Baitul Roksi, Masjid Al-Matahari, Masjid apa lagi? Baitul Lipo dan lain sebagainya. Jadi masjid kita tuh bukan tambah maju, bukan maju masjidnya, tapi maju sholatnya itu. Jadi tambah sepi. Padahal di 10 hari ketiga itu adalah momen di mana Allah membebaskan diri kita dari api neraka.
Barang siapa yang tetap istiqomah sampai nanti malam ke-30. Ya. Karena kalau Pak Haris, Ustadz Haris pernah dapat cerita dari Kiai itu, bahwa kalau di Mekah, ya, kalau Ustadz Haris sendiri tidak pernah ke Mekah, ya semoga saja Mbak Aura juga secepatnya bisa ke Mekah, baik umrah maupun haji. Jadi di Masjidil Haram itu, termasuk juga Masjid Nabawi di Madinah, itu kalau bulan puasa Ramadan itu awal itu justru tidak begitu ramai. Jadi tapi semakin ke belakang, bahkan di 10 hari terakhir itu Masjidil Haram bisa jadi full seperti musim haji. Ya karena mereka tahu bahwa justru 10 hari terakhir ini momen yang paling penting bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita. Dan di 10 hari terakhir Allah kasih malam-malam yang dimana malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam dalam Al-Quran itu disebutkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah di malam itu, ibadah kita tuh dinilai atau dianggap sudah beribadah selama 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita, ya, dan juga untuk memperbaiki hubungan kepada sesama. Jadi mungkin itulah yang bisa Ustaz Haris sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga Mbak Aura dan juga semua penonton, para saudara-saudaraku semuanya, bahwa ayo kita manfaatkan datangnya bulan Ramadan ini karena berbeda. Jadi tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Apa istimewanya itu? Istimewanya baik dari pahala, baik itu ibadah baik yang langsung kepada Allah maupun ibadah sosial kepada sesama manusia. Mungkin itu Mbak Aura dan juga para saudara-saudaraku, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang salah, dan niat saya adalah bukan untuk menggurui tapi kita sama-sama belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ditunggu tema-tema berikutnya. Juga like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.